warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Nah, dalam video kali ini kita bakalan belajar tentang klasifikasi bakteri. Daripada penasaran, yuk check it out aja ya. Nah, dalam video sebelumnya kita udah belajar tentang Archaebacteria, kemudian tentang ciri-ciri bakteri, bagaimana bakteri berkembang biak, bagaimana bentuk bakteri, dan bagaimana alat gerak yang dimiliki oleh bakteri. Nah, dalam video kali ini kita bakalan belajar tentang klasifikasi atau pengelompokan dari bakteri itu sendiri. Nah, bakteri itu bisa dikelompokkan beberapa macam ya. Jadi, pertama itu bisa kita kelompokkan berdasarkan cara memperoleh makanan, kemudian berdasarkan kebutuhan oksigen, dan berdasarkan jenis atau berdasarkan peranannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang langsung aja kita bahas klasifikasi bakteri berdasarkan cara memperoleh makanannya. Nah, berdasarkan cara memperoleh makanannya, itu bakteri bisa dibedakan atas dua kelompok utama. Ada bakteri heterotrof dan nanti ada bakteri autotrof. Sekarang kita bahas dulu bakteri heterotrof. Nah, bakteri heterotrof itu artinya adalah bakteri yang tidak bisa menghasilkan makanan sendiri. Artinya, bakteri ini tidak mampu berfotosintesis karena tidak memiliki pigmen warna atau nggak punya yang namanya klorofil. Nah, bakteri heterotrof ini bisa dibedakan atas tiga kelompok. Yang pertama itu adalah bakteri parasit. Kalau bakteri parasit itu bakteri yang mengambil makan dari sel inang, berarti dia menyerap sari-sari makanan dari tubuh inang tempat dia menumpang hidup. Contohnya itu adalah Spirochaetaceae, itu parasit pada kelompok moluska atau siput atau kerang-kerangan. Dan ada Borrelia recurrentis, itu parasit di hewan dan manusia. Nah, selain itu juga ada bakteri yang bersifat saprofit. Kalau saprofit itu bakterinya tidak merugikan karena dia menguraikan zat sisa. Jadi dia menguraikan zat-zat yang sudah tidak berguna lagi di dalam tubuh makhluk hidup ataupun di dalam lingkungan. Nah, contoh yang terkenal itu adalah Escherichia coli yang ada di usus besar manusia dan berperan untuk membantu proses pembusukan makanan. Kemudian ada Thiobacillus denitrificans yang membantu menghasilkan N2 atau nitrogen bebas, dan masih banyak lagi. Nah, kemudian yang terakhir itu adalah bakteri patogen. Kalau bakteri patogen itu adalah bakteri yang bisa menyebabkan penyakit pada inang tempat dia tinggal. Berarti bisa pada manusia, bisa pada hewan. Contohnya itu adalah Salmonella typhosa yang menyebabkan penyakit tipes, Clostridium tetani yang menyebabkan penyakit tetanus, Treponema pallidum penyebab penyakit raja singa, Mycobacterium lepra, Vibrio cholera, Bacillus anthracis yang menyebabkan penyakit antraks pada sapi, dan masih banyak lagi. Nah, kemudian berdasarkan cara memperoleh makanan yang kedua, bakteri itu juga bisa dikelompokkan dalam kelompok bakteri autotrof. Kebalikan dari bakteri heterotrof, kalau bakteri autotrof itu bakteri yang bisa menghasilkan makanan sendiri. Kenapa? Karena bakteri ini bisa melakukan fotosintesis dan bisa melakukan kemosintesis. Jadi ada dua macam bakteri autotrof, ada bakteri fotoautotrof, itu yang proses pembentukan makanannya dibantu dengan cahaya matahari. Contohnya adalah Bacteriopyridin, Bacteriopurpurin, dan Bacteriochlorophyll. Kemudian ada kemoautotrof, itu adalah bakteri yang proses pembentukan makanannya dibantu dengan bahan kimia. Jadi di sini contohnya adalah kelompok bakteri-bakteri yang membantu proses daur nitrogen yang ada di muka bumi seperti Nitrosomonas, Nitrococcus, dan Nitrobacter. Nah, ini adalah klasifikasi bakteri berdasarkan cara memperoleh makanannya. Nah, sekarang kita akan bahas klasifikasi bakteri berdasarkan kebutuhan oksigennya. Jadi, berdasarkan kebutuhan oksigennya, bakteri itu dibedakan menjadi tiga kelompok. Yang pertama itu adalah bakteri aerob. Nah, kalau bakteri aerob itu adalah bakteri yang mutlak atau yang wajib ada oksigen dalam hidupnya. Berarti dia harus membutuhkan oksigen. Kalau nggak ada oksigen, dia mati.
Contohnya adalah Nitrosomonas, Nitrobacter, Nitrococcus. Kemudian anaerob fakultatif. Nah, kalau anaerob fakultatif ini setengah-setengah, berarti ada oksigen dia bisa bertahan hidup, namun saat oksigen juga tidak ada, dia masih bisa bertahan hidup. Contohnya itu adalah Streptococcus. Dan yang terakhir itu adalah kelompok bakteri anaerob. Nah, kalau anaerob itu kebalikan dari aerob. Anaerob itu adalah bakteri yang justru hidup tanpa bantuan oksigen. Nah, kalau ketemu oksigen yang ada, bakteri ini malah bisa mati dan tidak bisa berkembang biak. Contoh dari bakteri ini adalah Clostridium botulinum yang biasanya menyebabkan penyakit botulisme atau keracunan dan ditemukan pada makanan kaleng yang teroksidasi seperti itu ya, atau yang kalengnya penyok. Nah, sekarang kita bakalan lihat peranan bakteri dalam kehidupan yang ada di lingkungan kita sehari-hari. Jadi, peranan bakteri ini ada dua, ada kelompok bakteri yang menguntungkan dan nanti ada kelompok bakteri yang merugikan. Nah, beberapa kelompok bakteri yang menguntungkan itu bisa kita lihat dalam video. Ada Lactobacillus casei untuk membuat keju, Lactobacillus bulgaricus untuk membuat yogurt, Streptococcus lactis dan Streptococcus cremoris untuk bikin keju dan mentega, Bacillus brevis untuk bikin antibiotik pyrotrisi, kemudian Nitrosomonas, Nitrobacter, Nitrococcus itu menambah kesuburan tanah karena membantu proses daur nitrogen, Rhizobium leguminosarum yang hidup bersimbiosis dengan tanaman polong-polongan, ya, itu bisa membantu mengikat nitrogen bebas yang juga membantu menyuburkan tanah. Pseudomonas sp yang berperan dalam proses bioremediasi minyak di laut. Jadi bioremediasi itu adalah teknik yang membantu proses pemulihan lingkungan saat terjadinya pencemaran minyak bumi seperti itu. Jadi dia akan memecah ikatan minyak bumi yang ada di laut sehingga minyak bumi ini tidak lagi mencemari lautan. Kemudian ada Clostridium acebotyliticum itu berperan dalam industri pabrik membentuk asetilbutil. Acetobacter psillinum ini yang menghasilkan nata de coco, membantu proses pembentukan nata de coco, dan Escherichia coli sebagai pembantu pembusukan zat sisa makanan pada usus besar manusia. Nah, ini adalah beberapa contoh spesies bakteri yang menguntungkan. Sebenarnya masih banyak lagi, nanti bisa kita eksplor satu persatu kembali. Nah, selain ada bakteri yang menguntungkan, itu juga ada bakteri yang merugikan. Bakteri yang merugikan itu jelas adalah bakteri yang menyebabkan penyakit. Contoh-contohnya nih ada Neisseria gonorrhoeae yang menyebabkan penyakit kencing nanah, Clostridium tetani menyebabkan penyakit tetanus, Treponema pertenung menyebabkan penyakit patek atau frambusia, Yersinia pestis menyebabkan penyakit pes pada hewan ternak, ada manusia pada stikus juga bisa, Mycobacterium tuberculosis menyebabkan penyakit TBC, Diplococcus pneumoniae menyebabkan penyakit pneumonia, Neisseria meningitis itu menyebabkan penyakit meningitis atau radang selaput otak, Shigella dysenteriae menyebabkan penyakit disenteri, Corynebacterium diphtheriae menyebabkan penyakit difteri tenggorokan, dan Salmonella typhosa itu menyebabkan penyakit tipus. Jadi ini masih banyak lagi, ini hanya segelintir beberapa contoh bakteri yang merugikan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, selain dari bakteri itu, kita juga mengenal adanya cyanobacteria. Jadi cyanobacteria itu adalah bakteri belah atau ganggang hijau biru. Nah, kenapa namanya bakteri belah? Karena bakteri ini berkembang biak dengan membelah diri. Kenapa namanya ganggang hijau biru? Karena jika dilihat di bawah mikroskop, itu akan berwarna hijau sampai ke biru-biruan. Nah, bakteri cyanobacteria itu memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Jadi ada yang uniseluler dan ada yang multiseluler. Nah, dia hidupnya soliter atau hidup sendiri, dan ada juga yang hidup koloni. Jadi hidupnya berkelompok. Dia sel tunggal tapi seolah-olah banyak karena dia membentuk koloni.
Nah, dia memiliki warna biru kehijauan. Jadi kenapa dia berwarna biru kehijauan? Karena mengandung klorofil A dan mengandung pigmen biru atau phycocyanin. Nah, dia mengikat oksigen dengan menggunakan heterosista yang berbentuk seperti benang. Jadi bisa kita lihat dalam gambar, ini adalah gambar heterosista yang membantu proses pengikatan oksigen. Kemudian, cara dia berkembang biak itu juga beraneka ragam. Jadi ada yang bisa membelah diri, ada yang bisa melakukan fragmentasi atau pemutusan bagian tubuh tertentu, di mana nanti bagian yang putus itu akan membentuk individu yang baru dan membentuk spora akinet. Jadi spora akinet ini adalah spora yang nantinya dapat bertahan dalam kondisi tidak menguntungkan, dan dalam kondisi menguntungkan dia akan pecah dan mampu bertunas menjadi individu yang baru, seperti itu. Nah, bentuk dari cyanobacteria ini juga bermacam-macam. Ada yang berbentuk filamen atau benang, ada yang berbentuk koloni, ada yang berbentuk bulat atau kokopus. Nah, sekarang kita bakalan lihat contoh dan peranan dari cyanobacteria. Jadi, ada beberapa contoh dan peranan dari cyanobacteria dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama itu adalah Anabaena azolla. Nah, Anabaena azolla itu bisa bersimbiosis dengan kelompok paku-pakuan, namanya Azolla pinnata, dan membantu proses penyuburan tanah. Kemudian ada Gleocapsa dan Nostoc, itu yang berfungsi juga bisa membantu menangkap nitrogen bebas di udara. Dan ada spirulina. Jadi spirulina ini adalah salah satu contoh cyanobacteria yang mengandung protein sel tinggi dan mengandung banyak sekali manfaat, sehingga sekarang banyak sekali kita lihat banyak suplemen dari spirulina, masker spirulina, minuman spirulina, dan lain-lain. Nah, sekian penjelasan kita tentang klasifikasi bakteri dan cyanobacteria. Jika ada pertanyaan, kalian boleh hubungi kontak di video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.